Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu kita. Pada kali ini kita akan belajar mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Karena memang ilmu nahwu itu harus sering-sering dipraktekkan. Kalau hanya sekedar teori, jarang praktek, maka akan susah. Namun kalau seandainya kita sering praktek, insya Allah akan sangat membantu kita untuk bisa menguasai ilmu nahwu. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, sedikit kita akan mengulang apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari macam-macam kata. Kita sudah sebutkan bahwasannya kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah isim atau kata benda. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf, kata sambung. Apa itu isim? Isim, seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, isim adalah kata yang menunjukkan benda, tempat, manusia, nama hewan, kemudian sifat, dan seterusnya. Intinya selain kata kerja, itu isim. Apa ciri-cirinya? Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, diakhiri dengan kasroh. Jadi kalau ada kata akhirnya kasroh, berarti dia isim. Yang kedua, diakhiri dengan tanwin, baik tanwin dhammah, tanwin fathah, maupun tanwin kasroh. Yang ketiga, diawali dengan alif lam. Berarti kalau ada kata diawali alif lam, berarti dia adalah isim. Yang keempat, diawali huruf jer. Jadi kalau ada kata depannya huruf jer, berarti dia isim. Apa saja huruf jer? Lihat di sini. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari juga, ala di atas, fi di dalam, rubba betapa banyak atau betapa sedikit tergantung konteksnya, alba artinya dengan, al-kaf artinya seperti, alam artinya untuk. Jadi kalau ada kata-kata sebelumnya ada salah satu dari huruf jar ini, maka kata tersebut adalah isim. Dan ciri yang kelima, menunjukkan benda, nama manusia, nama hewan, dan seterusnya, itu adalah di antara ciri-ciri isim. Harus dihafal. Karena dengan kita menghafal dan banyak praktek, insya Allah akan cepat kita dalam menguasai nahwu. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja. Pokoknya kalau kita tahu artinya itu kata kerja, maka dengan mudah kita dapat menentukan kata tersebut adalah fi'il. Apa ciri-cirinya? Kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Diawali dengan qad. Masih ingat arti qad? Sungguh. Diawali dengan sin, artinya akan. Sebentar lagi tapi. Diawali saufa, akan, tapi masih lama. Atau diakhiri ta yang harokatnya sukun. Maka ini bisa kita pastikan kata tersebut adalah isim. Kita sudah sebutkan beberapa contohnya pada pertemuan yang lalu. Silakan jika mau diulang bisa kembali nonton video yang kedua. Paling gampang untuk menentukan kata kerja adalah dengan mengetahui artinya. Paling gampang dalam menentukan fi'il itu adalah dengan mengetahui artinya. Kenapa? Karena ciri-ciri di sini jarang kita dapati pada kata kerja.
pada fiil. Jadi paling gampang adalah dengan kita mengetahui artinya. Jadi sedikit demi sedikit, insya Allah kosakata kita akan terus bertambah, dan bertambah. Insya Allah. Yang ketiga adalah huruf. Kata sambung seperti wa artinya dan, fa artinya maka, summa artinya kemudian, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ini huruf jar, ini termasuk huruf. Ini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita akan praktekkan ini. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pengarang buku Kitab Muyassar di dalam bukunya halaman 10 dan 11 mencantumkan surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Kita disuruh latihan membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Mari kita coba latihan menentukan dari surat An-Nasr ini mana isim, mana fi'il, mana itu huruf. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza artinya jika. Huruf. Jaa fi'il. Kenapa fi'il? Tadi karena artinya adalah datang. Berarti dia fi'il. Nasr ini adalah isim. Kenapa isim? Ini agak repot dikit, tidak apa-apa, nanti lama-lama paham saya rasa. Nasr ini isim karena dia disandarkan kepada isim berikutnya. Jadi sebenarnya ciri-ciri isim itu ada tambahan satu lagi. Disandarkan kepada isim berikutnya. Disebut dengan mudhof. Tapi intinya nasr di sini adalah isim. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada isim berikutnya. Allahi jelas isim. Coba, apa ciri-ciri isim di sini? Betul. Harokatnya kasroh. Wa artinya dan, huruf. Al-fathu isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Bagus. Kemudian ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa artinya dan, berarti huruf. Ra'aita artinya adalah kamu melihat. Kata apa? Kata kerja, berarti dia fi'il. An-nas isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Kenapa? Betul, diawali dengan alif lam. Yadkhulun artinya apa? Yadkhulun masuk. Berarti kalau masuk apa itu? Kata kerja, fi'il. Fi huruf, kata sambung, fi. Dini isim. Kenapa isim? Ada dua tanda. Betul. Yang pertama diawali huruf jar. Ini yang pertama. Yang kedua harokatnya kasroh. Lihat di situ. Diawali huruf jar, ciri isim yang keempat. Dan diakhiri kasroh, ciri isim yang pertama. Allahi isim juga. Kenapa isim? Ada dua tanda. Yang pertama diawali alif lam. Yang kedua harokatnya kasroh. Diawali alif lam, ciri isim yang keberapa? 3. Diawali kasroh, ciri isim yang pertama. Afwajan isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Harokatnya tanwin. Berarti ciri yang kedua, diakhiri tanwin. Fasabbih, fa artinya maka. Itu huruf. Sabbih itu artinya bertasbihlah, kata kerja. Berarti kalau kata kerja disebut dalam bahasa Arab apa? Fi'il. Bi huruf. Hamdi isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? 1. Diawali huruf jar. Yang kedua harokatnya kasroh. Berarti ada dua tanda. Robbi isim juga.
Kenapa isim berharokat kasroh? Berarti robbinya ini adalah isim, kafnya nanti. Wa, nah kok wa kok isim ini? Salah ini. Wa adalah huruf wa, huruf. Istaghfir, beristighfarlah, kata kerja, berarti dia fi'il, hunya nanti. Inna ini huruf, inna ini huruf. Kana fi'il, nanti kita bahas insyaallah. Sedangkan tawaban ini adalah isim. Kenapa isim? Diakhiri tanwin, sehingga dia isim. Diakhiri tanwin, ciri yang keberapa? Ciri yang ketiga. Jadi tolong dihafal ciri-cirinya itu. Terutama ciri isim, karena ini isim ini paling banyak kita dapati, dan isim ini pula yang ciri-cirinya paling mudah untuk ditebak. Sebelum saya akhiri pertemuan yang ketiga ini, saya sarankan untuk membeli Al-Quran terjemahan perkata. Karena dengan kita membaca atau melihat Al-Quran terjemahan perkata, kita akan tahu kata per kata. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sekalian, contohnya baca surat Al-Fatihah, latihan. Mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Terus berlatih. Karena dengan kita bisa membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Ini modal besar agar kita bisa memahami nahwu dengan baik. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Seperti biasa, jikalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas atau doa support buat kami, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jazakumullahu khairan jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.